Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan siapapun yang menjawab salam saya, mudah-mudahan bisa masuk surga sekeluarga. Yang menjawab salam saya doakan, kalau dia sedang punya hutang, mudah-mudahan segera lunas hutangnya. Yang amin biasanya yang punya hutang. Apalagi aminnya kencang, biasanya utangnya besar. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqana, Allah lah yang telah menciptakan kita. Allahus Somad, Allah lah yang menjadi sandaran utama kita. Barang siapa yang dia bersandar terhadap makhluk, sandarannya terhadap manusia, dipastikan orang itu akan banyak kecewa dalam kehidupannya. Tapi siapa yang bersandar hanya kepada Allah, dia tidak akan banyak kecewa dalam kehidupannya. Salawat beserta salam mudah-mudahan tertuju kepada baginda kita, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus berada dalam barisan Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah. Gak apa-apa kita berada dalam barisan yang paling terakhir, tapi kita istiqomah berada dalam barisannya Rasulullah, dibandingkan kita berada dalam barisan paling depan tapi dalam barisannya Abu Jahal. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Yang saya hormati ayahanda kita, ketua kita, kepala desa dari desa Sidomulyo, betul ya? Sidomulyo. Ini di Sidomulyo itu identiknya dengan Jawa, karena Jawa biasanya identik ujung-ujungnya dengan O. Makanya orang-orang yang namanya di Jawa itu biasanya banyak yang ujungnya O. Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, itu ujungnya biasanya dari Jawa ya. Makanya pas saya dengar namanya desa Sidomulyo, ini jangan-jangan saya salah alamat. Oh ternyata benar ya, di Indragiri. Oh Masya Allah. Yang kami hormati pula, yang saya hormati guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, asatid kita yang sudah bisa sama-sama berkumpul di sini. Yang kami hormati pula pengurus dari Masjid At-Taqwa, dari pengurus ketua DKM sampai seluruh yang mengurusi masjid ini. Dan yang saya banggakan Bapak, Ibu, adik-adik hadirin semuanya yang sudah bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Apa kabar semuanya pada hari ini? Apa kabar semuanya pada hari ini? Masya Allah. Saya sebelumnya ke Pekanbaru Pak, diminta mengisi tabligh akbar pula di sana. Ketika datang, alhamdulillah jamaah penuh dari ujung sampai ke ujung. Sudah salam pembukaan, sudah pembukaan yang paling pertama kali saya tanya adalah kabarnya pada hari ini. Namun ketika di sana kaget karena mendapatkan jawaban yang beda dari yang lain. Jadi ketika saya tanya, Bu, Pak, apa kabar semuanya pada hari ini? Kompak semuanya menjawab seperti ini. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Masya Allah, jawabannya semangat, bukan hanya dengan lisannya saja, juga ditambah dengan gerakan tubuhnya. Bisa Bapak Ibu jawabannya seperti itu? Bisa seperti itu? Oke, kita uji dulu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Masih ada yang ragu-ragu melakukannya ya. Masih ada yang takut melakukannya. Masih ada yang tengok kiri, tengok kanan, yang lain melakukan atau enggak. Padahal jujur Pak, Bu,
Ketika saya bertanya seperti itu, sebenarnya saya sedang mengetes bagaimana kinerja otak Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika saya tanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Ada yang menjawab, tapi menjawabnya hanya dengan lisannya saja, dengan mulutnya saja. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Dia sedang punya masalah dengan otak bagian kanannya. Ada yang menjawab, tapi menjawabnya hanya dengan gerakan tubuhnya aja, gak ngomong sedikit pun. Dia punya masalah dengan otak bagian kirinya. Ada yang lain sudah pada semangat, sudah pada kompak, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Namun ada yang tidak mau melakukan sama sekali dan mengatakan dalam hatinya, apa-apaan sih, udahlah dimulai tablik akbarnya. Kalau itu yang dia katakan, kalau itu yang ada dalam hatinya, dia sedang punya masalah dengan kejiwaannya. Makanya saya ingin tes sekali lagi. Kalau ada yang tidak mau melakukannya, berarti dia sedang punya masalah dengan kejiwaannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Semangat Pak Kades kita ya. Masya Allah. Baik ayah bunda semuanya, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk sama-sama kita mentafakuri tentang materi yang akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Namun sebelum saya mulai, ada beberapa hal dulu yang ingin diminta Bapak Ibu. Majelis ilmu para sahabat dan Rasulullah itu punya salah satu karakter. Rasulullah itu dan para sahabat Pak itu punya majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang paling panjang itu adalah waktu duha. Itu yang paling panjang. Dari waktu duha sampai waktu qailulah, 10 sampai 30 menit sebelum zuhur. Waktu yang disunahkan untuk tidur siang itu adalah waktu qailulah. Panjang banget. Dan salah satu karakter dari majelis ilmunya para sahabat adalah para sahabat itu paling senang merapihkan tempat duduknya satu dengan yang lainnya. Para sahabat itu paling senang menempelkan lututnya dengan lutut sahabat yang lainnya. Bahkan kalau ada rambut sahabat yang jatuh, maka rambut sahabat yang jatuh ini ke atas lutut sahabat yang lainnya. Saking dekat dan juga rapatnya. Makanya mumpung dalam majelis ilmu, kita hidupkan kembali sunnah para sahabat dan Rasulullah dalam majelis ilmu. Makanya boleh saya minta ayahanda yang berada di kanan saya, yang berada di kiri saya, boleh silahkan merapat ke tengah dan merapihkan barisan dan juga tempat duduknya. Boleh silahkan ayah, sama-sama dirapihkan barisannya. Kalau ada yang nggak mau, ini salah satu ciri keras hatinya. Makin gak mau, makin keras hatinya. Karena orang yang keras hati itu gak mau disuruh sama orang, gak mau diminta sama orang. Makin gak mau, makin keraslah hati kita Pak. Ini majelis ilmu, tempat di mana kita melembutkan hati kita. Untuk bunda yang belakang juga boleh silakan agak maju ke depan sedikit dan juga dirapihkan barisannya. Oke. Silakan Pak. Oke, boleh dirapikan Pak. Ya, dirapikan silakan. Dirapikan Bu. Boleh saya minta angkat kedua tangannya Bu Pak. Angkat kedua tangannya. Simpan di pundak teman yang di depannya. Kalau nggak nyampe maju. Oke. Kalau nggak nyampe maju. Oke. Lagi-lagi angkat kedua tangannya. Simpan di pundak yang di depannya. Oke. Boleh Bu, pijit-pijit dulu Bu. Pak hadap sini Pak, boleh Pak. Pijit-pijit Pak dulu Pak. Oke. Ayo Pak, Bu, berikan pijitan yang terbaik. Udah agak ngantuk kan? Udah agak lemas-lemas. Ayo jangan pelit-pelit Pak. Pak, ayo Pak, jangan pelit-pelit Pak. Berikan pijitan yang terbaik Pak. Yang di depannya, ayo. Jangan pelit-pelit Pak. Bu, ayo Bu. Berikan pijitan yang terbaik. Yang pandai-pandai musuh nih Pak Ustaz. Apa? Jadi ketemu yang pandai-pandai musuh nih. Oh, Masya Allah. Ayo berikan pijitan yang terbaik Bu. Jangan pelit-pelit. Ayo. Sambil sama-sama kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan yang ku pijit ini sehat badannya, mudahkan rezekinya, soleh-solehan
Mudahkan anaknya. Mudahkan bayar hutangnya. Ini pas hutang kenceng amin. Sekarang pijit kepalanya. Dipijit kepalanya, kepala yang di depannya. Pecinya boleh disimpan dulu. Oke, berikan pijitan yang terbaik. Ayo Pak, jangan pelit-pelit Pak. Ayo, kapan lagi kita dapatkan pijitan? Ayo, berikan pijitan yang terbaik Pak. Jangan pelit-pelit Pak. Ayo Pak Bu. Ayo Bu, jangan pelit-pelit Bu. Berikan pijitan yang terbaik Bu. Oke, cukup. Sekarang diusap-usap punggungnya. Diusap-usap punggungnya. Yang sabar ya Pak. Yang sabar ya Bu. Oke. Boleh cukup Bu. Agar adil, gantian Bu Pak, balik kanan. Gantian dulu. Ya, biar adil semuanya dapat. Angkat kedua tangannya, simpan di pundak yang di depannya. Boleh berikan pijitan yang terbaik. Kapan lagi Pak dipijit sama Pak Kades? Sengaja mah susah dipijit sama Pak Kades itu ya. Oke, berikan pijitan yang terbaik Bu. Ayo Bu, ayo. Berikan pijitan yang terbaik, jangan pelit-pelit. Sambil sama-sama kita juga doakan, ya Allah, mudah-mudahan yang ku pijit ini juga sehat badannya, mudahkan rezekinya, mudahkan umroh hajinya, sehat-sehatkanlah anak-anaknya, mudahkan bayar hutangnya. Sekarang pijit kepalanya Bu, Pak, pijit kepalanya. Ayo. Oh, jangan pelit-pelit Pak, ayo. Jangan pelit-pelit. Gak bayar, gratis juga ya. Oke. Sekarang diusap-usap punggungnya. Yang sabar ya. Yang sabar. Oke, boleh cukup? Boleh salaman dulu Pak. Makasih dulu. Salaman dulu. Makasih dulu dong. Makasih dulu. Salaman dulu ya. Udah dipijitin. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya materi ini itu materi serius Pak. Ini materi yang benar-benar membutuhkan fokus karena berhubungan dengan data dan juga dengan fakta. Baik Bapak Ibu semuanya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau masih ada HP di depan kita, boleh silakan HP-nya dimasukkan dulu. Kalau ada HP ya. Kenapa HP ini itu sesuatu yang mengganggu dalam majelis ilmu. Kalau di depan kita ada HP, nanti dikit-dikit maunya buka HP. Dikit-dikit buka HP, dikit-dikit buka HP. Makanya agar lebih fokus kita, setiap kita belajar dimanapun, simpanlah HP di tempatnya. Oke, sudah ya? 1, 2, 3, oke, simpan dulu. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada yang sudah pernah ke Palestina di sini? TikTok ya. Masya Allah. Ada yang mau ke Palestina di sini? Ada. Mau tapi jangan sekarang katanya ya. Masya Allah. Ayah bunda semuanya, Palestina itu dulu di satu tempat namanya Syam. Jadi dulu di zaman Rasul, kalau kita sering dengar ada satu wilayah namanya itu negeri Syam. Ya, negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang terdiri dari 4 negara. Ada Palestina, ada Suriah, ada Libanon, dan Yordania. Ada apa katanya? Palestina, Libanon, Yordania, Suriah. Masya Allah, langsung hafal ya. Allah. Memang beda kalau sudah mulia ini ya. 4 negara itu disebut sebagai negeri Syam. Negeri Syam ini disebut sebagai negeri akhir zaman. Makanya nggak heran kenapa negeri ini banyak konflik, kenapa banyak masalah, karena disebut sebagai negeri akhir zaman. Karena apa? Di dalam negeri akhir zaman ini Allah ingin melatih orang-orang terbaik di sana, sehingga masyarakatnya adalah masyarakat terbaik, tentaranya adalah tentara terbaik, orang-orang pilihannya adalah orang-orang terbaik. Makanya kemarin ketika orang-orang Palestina mereka diminta, kenapa kamu nggak pergi aja dari Palestina? Sekarang itu di Palestina sedang ada gencatan senjata 4 hari dari sebelumnya. Tapi ketika ditanya, ini lagi ada gencatan senjata, kamu kan bisa nyari tempat yang lebih aman lagi. Kamu kan bisa pergi ke sana kemari. Kata orang Palestina, kalaupun saya pergi untuk kembali,
kalaupun saya pergi, saya nggak akan meninggalkan puing-puing rumah saya. Saya tahu memang bukan orang Palestina yang akan membebaskan Palestina. Memang bukan orang Palestina yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Saya tahu. Kenapa saya tahu? Karena melihat dari sejarah, Pak Bu. Melihat dari sejarah dua tokoh yang bisa membebaskan Masjidil Al-Aqsa sehingga kembali ke tangan muslimin, itu dua-duanya bukan orang Palestina. Dua-duanya itu bukan orang Palestina. Dua tokoh yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa, yang pertama adalah Umar bin Khattab. Ada yang tahu siapa Umar? Ada yang namanya Pak Umar di sini. Mana yang mana? Oh, ini Pak Umar. Ada lagi? Masya Allah. Oke. Umar bin Khattab tahu Bu? Bu? Kenal siapa Umar? Pak, kenal siapa Umar? Sahabat Nabi. Apa gelar Umar? Umar itu punya gelar. Apa gelarnya? Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Al-Faruq artinya pembeda. Pembeda yang hak dan juga yang batil. Karena apa? Umar itu sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang bisa dibilang jagonya. Ketika Rasulullah ngobrol dengan para istrinya, itu istri Rasulullah ada yang meninggikan suara di hadapan Rasulullah sambil bercanda. Ketika Umar datang, itu langsung diem semuanya. Rasulullah mengatakan, kok kalian jadi diem? Tadi pas di hadapan saya banyak yang berbicara, tapi pas di hadapan Umar kok diem? Beliau menjawab, Rasul itu lembut, Umar itu garang katanya. Takut saya di hadapan Umar. Bahkan Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah? Wahai Umar, bahkan setan pun itu takut ketemu denganmu. Jadi Bu, kalau Umar sedang jalan, ada setan, setan lari. Kalau Umar jalan, ada setan, setan lari. Jadi setan kalau dia jalan, tahu ada Umar, dia milih jalan yang lain. Karena apa? Saking takutnya dengan Umar. Beda dengan kita. Kita jalan, setan datang. Kita lari, setan ngejar. Beda dengan kita ya. Ibu tahu setan nggak Bu? Bu tahu setan nggak? Kenal nggak ke setan? Tahu nggak? Dalam diri kita itu ada setan yang disebut sebagai setan korin atau jin korin, yang dimanapun kita ngikut ini setan ini. Makanya ada orang yang dia kesurupan dan tahu bagaimana cerita orang-orang yang ada di sekitarnya, itu bukan orang itu, tapi si korin yang masuk ya. Si korin ini, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, apakah dalam dirimu itu ada jin korinnya? Rasulullah menjawab, ya ada. Tapi Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk menaklukkan korin ini, sehingga tidak ada yang dia bisikan kecuali hal-hal yang baik. Karena apa? Kerjanya si korin adalah dia membisikkan sesuatu yang menyesatkan manusia. Contoh, ibu pernah nyuci Bu? Bu pernah nyuci? Ketika nyuci pakaian suami, ketika nyuci tiba-tiba muncul ada uang 50.000. Kira-kira dimasukin saku. Jujur Bu, dikasih ke suami, dimasukin saku. Jujur Bu, meskipun dengan diamnya ketahuan, rata-rata dimasukin saku ya. Ketika nyuci seperti itu jin korin gak diam, dia membisikkan kepada kita sesuatu yang tidak baik. Udah ambil aja, itu hak kamu, itu buat kamu, karena kamu sudah nyuciin pakaiannya, gak apa-apa, ambil aja. Kalau nanti suami minta, udah minta maaf aja. Itulah si korin kerjaannya. Dan setan ternyata Bunda, ayah, itu dalam dunia persetanan, setan itu punya job desk masing-masing. Ada setan yang dia khusus menggoda dalam sholat kita ada. Dalam sholat kita ada setan khusus yang menggoda kita. Namanya setan honjam. Siapa namanya? Siapa namanya? Honjam. Dalam rumah tangga ada Pak setannya yang khusus menggoda kita. Namanya setan dasim. Siapa namanya? Dasim. Kalau perempuannya dasimah.
Oh enggak ya. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kan seperti itu. Kalau laki-lakinya dasim, perempuannya dasimah. Kalau laki-lakinya so'im, perempuannya so'imah. Kalau laki-lakinya anta, perempuannya anti. Kalau laki-lakinya kunta, perempuannya kunti ya. Itu si dasim. Dalam wudu pun ada setan yang khusus menggoda kita. Namanya setan walhan. Godaannya dua, membuat orang yang ketika berwudu itu ingin cepat-cepat wudunya. Yang kedua, membuat orang yang ketika sedang berwudu itu menjadi was-was. Di Bandung saya punya teman seorang ustaz. Dia wudu sebelumnya itu jam 12 siang. Beres wudu itu jam 1 siang. 1 jam dia wudu. Bukan karena saking khusyuknya gini. Oh, saking khusyuknya sampai lama ngusap wajah itu. Enggak. Dia ketika sudah selesai wudu, ini kayaknya enggak sah deh, wudu lagi. Ini kayaknya enggak sah deh, wudu lagi. Terus sampai seperti itu. Was-was seperti itu datangnya dari si walhan. Makanya harus kita kenali setan itu. Yang minimal kita bisa kayak seperti Umar ya. Setan itu takut kepada kita. Pak, pas kita sedang salat, Pak, memangnya gak ada setan yang mengganggu kita? Ada. Tadi si Honjab, pas kita Allahu Akbar, si Honjab datang, dibisikilah ke telinga kita dengan bisikan, uzkur kada wa kada. Ingat ini, ingat itu. Makanya jujur, jawab dengan jujur. Siapa di sini yang sholatnya masih sering seperti ini? Allahu Akbar. Tiba-tiba ingat makanan, ingat cucian, ingat suami, ingat istri, ingat anak. Jujur, siapa di sini yang kualitas sholatnya masih sering seperti itu? Cum, angkat tangannya, jangan bohong, yang tinggi. Jujur, jangan bohong, angkat tangannya yang tinggi. Yang tinggi istighfar. Allahu Akbar. Perasaan uang tuh 20.000, tapi tinggal 15.000. Allahu Akbar. Belanja enggak? Sami Allah liman hamida. Oh, bayar hutang kemarin. Ada yang seperti itu sholatnya? Ada yang seperti itu? Yang mana orangnya? Bahkan sampai ada orang yang ketika dia sholat, Pak, dia lupa rakaat keberapa. Ini kedua, ketiga ya. Ini ketiga, keempat ya. Ini kira-kira sujudnya udah sekali, udah 2 kali ya. Ini kira-kira tahiyat awal atau tahiyat akhir ya. Ada yang seperti itu sholatnya? Banyak, Masya Allah. Hadirin semuanya, sekali-kali kalau kita lupa rakaat itu wajar. Mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa kita, Pak. Sekali-kali wajar, tapi kalau sering berarti ada yang salah antara hubungan kita dengan Allah. Kalau sering seperti itu. Rasulullah pernah lupa enggak dalam sholatnya? Pernah Rasulullah lupa dalam sholatnya. Namun lupanya Rasulullah itu jadi ilmu untuk kita. Rasulullah pernah melaksanakan sholat zuhur tapi 2 rakaat. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, apakah sholat zuhur sudah dikosor sehingga menjadi 2 rakaat? Bukan. Rasulullah lupa. Lupanya Rasulullah itu menjadi ilmu untuk kita. Rasulullah ketika lupa seperti itu gak mengulangi dari awal, tinggal ditambah 2 rakaat lagi. Kalau kita sering lupa dalam sholat kita, berarti ada yang salah antara hubungan kita dengan Allah. Pak, tadi sholat maghrib nggak? Tadi sholat maghrib. Tadi Allah ngomong apa, Pak? Pak, tadi sholat maghrib nggak? Allah ngomong apa tadi? Masya Allah. Pak, tadi sholat maghrib nggak, Pak? Allah ngomong apa tadi? Masya Allah. Pak Kades kalau nggak tahu jangan, ini duit bulanan ya. Pak, tadi sholat maghrib nggak? Allah ngomong apa tadi? Bunda yang belakang, tadi sholat maghrib nggak, Bu? Sholat maghrib. Allah ngomong apa tadi? Ada yang bilang as-salatu khairum minan naum katanya. Itu muadzin ya. Hadirin semuanya, dalam sholat kita akan baca Al-Fatihah ya. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pujian kita kepada Allah, pernyataan kita kepada Allah, dan pujian kita kepada Allah.
pujian, pernyataan dan permintaan kita kepada Allah. Puncaknya kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan ternyata di sana Allah menjawab apa yang kita minta. Ayat ini antara aku dan hambaku, masalah maka hambaku berhak atas apa yang dia minta. Itulah kenapa dulu hadirin, Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu pembebas Masjidil Aqsa, sebelum memerintahkan pasukannya kaum muslimin untuk berjihad melawan tentara-tentara salib untuk membebaskan Masjidil Aqsa, beliau nggak umumkan dulu kecuali melihat kaum muslimin sholatnya sudah baik. Ketika sholatnya sudah baik, dilihat subuhnya berapa baris, berapa sop, masih satu sop, jangan dulu. Dua sop, jangan dulu. Ketika sudah penuh masjid ketika subuh, ketika sholatnya sudah baik kaum muslimin, di sanalah dia mengumumkan perang untuk melawan tentara-tentara salib ketika itu, sehingga mampu untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Tahu kan kenapa sampai sekarang Masjidil Aqsa yang pegang orang-orang Zionis? Kenapa tahu Masjidil Aqsa yang megang adalah orang-orang Yahudi? Karena apa? Masih banyak kaum muslimin yang sholatnya masih bermasalah. Masih banyak kaum muslimin yang jauh dengan masjidnya. Padahal tolak ukur kebangkitan Islam itu dilihat berapa banyak orang-orang yang memakmurkan masjid dan bagaimana kualitas hubungan mereka dengan Allah. Gak heran kenapa orang-orang Hamas, para petinggi Hamas ketika menyeleksi orang-orang yang akan masuk ke dalam anggota Hamas menjadi tentara-tentara Izzuddin Al-Qassam, salah satu yang dites adalah bagaimana kualitas ibadahnya. Kalau kualitas ibadahnya bermasalah, nggak mungkin jadi pejuang, Bu. Kalau kualitas ibadahnya bermasalah, nggak mungkin kamu jadi pejuang. Kamu takut sedikit pasti lari. Ada hal yang membuatmu takut, pasti kamu akan lari dari peperangan. Itu kan yang terjadi sekarang kepada tentara Israel, Bu. Coba, hal yang nggak diungkap di media umum adalah banyak sekarang tentara-tentara Israel yang stres, yang bingung mereka. Ada sebagian yang gila, Bu. Ada yang gila, ada yang stres. Karena apa? Mereka menjawab, kami itu bingung. Ketika kami pulang, kami merasa nggak melawan manusia, tapi justru kami merasa melawan hantu, kata dia. Karena apa? Tentara Hamas itu banyak terowongannya, masuk, keluar, boom, masuk, boom. Ini tank wajah, dia jalan seperti nggak kelihatan. Ternyata ada salah satu ayat dalam surat Yasin yang dulu pernah dibacakan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah dikepung sama orang-orang tentara Quraisy, para petinggi-petinggi, para pemuda-pemuda kuatnya, Rasulullah membacakan ini, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ketika Rasulullah jalan, itu kan enggak dilihat sama tentara-tentara Quraisy. Ini pula ternyata yang dibaca oleh tentara-tentara Hamas. Jadi ketika jalan ada tank wajah, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tempel kali dem. Seperti itu hadirin. Kalau nggak punya kualitas yang baik dengan Allah, hubungannya nggak mungkin mereka bisa seperti itu. Ya, banyak tentara-tentara Israel yang sekarang stres. Salah satunya, ini penuturan langsung dari mereka. Salah satunya banyak tentara-tentara Israel itu yang dihajar sama netizen Indonesia. Katanya, ampun, saya melihat netizen Indonesia, lihat, katanya, lihat Instagram saya penuh dengan netizen Indonesia, netizen Malaysia. Wah, ada yang nyebut Israel babi, Israel monyet. Wah, stres dia. Jadi makanya kalau di sini ada yang suka nyinyir sama orang, teruskan nyinyirnya di jalan yang benar, ya. Nyinyirin tentara-tentara Israel. Jadi jangan berhenti. Ini pedang, ini apa? Potensi terpendam yang harus diteruskan, ya. Nyinyir terus, ya, lanjutkan. Nyinyirin tentara Israel biar mereka makin stres, makin bingung mereka. Itu hadirin, tentara-tentara salat pandangan ini ke sana,
atau kemari? Ke sana atau kemari? Jawab, Pak, ini bukan Jumat ya. Jadi boleh dijawab ya. Ke sana atau kemari? Ke sana atau kemari? Ke sana atau kemari? Ada yang ke sana kemari? Masya Allah. Ada orang yang ketika salat Allahu Akbar pandangannya ke depan. Ada orang lewat. Ada yang seperti itu ya? Oh, Masya Allah. Ini Pak Kades bukan ya? Makanya hadirin, dikunci kan pandangan kita dengan cara apa? Dengan cara disunahkan melihat tempat di mana kita sujud. Agar apa? Benar-benar pikiran hati kita tertuju kepada Allah, alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Benar-benar pikiran, hati dan perasaan kita tertuju kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih fokus dalam salat kita, bisa lebih khusyuk dalam salat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menguji dulu, ingin ngetes dulu. Kira-kira di sini masyarakatnya fokusnya bagus atau enggak? Ini ujian fokus ya. Ingin menguji kira-kira Bapak sama Ibu ini kira-kira fokusnya bagus atau enggak. Boleh lihat ke saya, Bu, Pak? Lihat ke saya. Saya ingin menguji dulu kira-kira fokusnya bagus atau enggak ya. Boleh saya minta angkat tangan kanannya? Ini ujian kefokusan ya. Angkat tangan kanannya, lihat ke saya. Lihat ke wajah saya ya. Lakukan apa yang saya katakan ya. Lakukan apa yang saya katakan. Ini ujian fokus. Sekarang coba diputar-putar tangannya. Ini bukan dadah mau pulang. Putar-putar tangannya, Pak. Lihat ke saya, fokus, fokus. Lihat ke saya. Sekarang ditambah lagi kecepatannya. Tambah lagi kecepatannya, tambah lagi kecepatannya. Fokus lihat saya. Terus fokus lihat saya. Tambah lagi kecepatannya, tambah lagi kecepatannya. Terus sekarang simpan di dagunya. Dagu, Pak. Pak Kades dagu, Pak. Dagu. Pak Kades dengan dinginnya, ya apa dah? Allah takbir. Belum lama dagunya banyak yang pindah ya. Allah. Itu hadirin. Jadi yang pertama menaklukkan Masjidil Aqsa adalah Umar bin Khattab. Di masa Umar sebenarnya penaklukan Syam, pembukaan Syam itu sudah ada di akhir wafatnya Rasulullah. Di akhir wafat Rasulullah itu mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Harithah, anaknya Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah ibu yang menjadi ibu yang mengurusi Rasulullah, bukan ibu asli. Bisa dibilang ibu angkat yang mengurusi Rasulullah. Punya anak namanya Usamah bin Zaid. Sebelum Rasulullah wafat, Usamah bin Zaid itu sudah dipersiapkan untuk datang ke negeri Syam. Namun Rasulullah keburu wafat dan ini dilanjutkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar melanjutkan memimpin pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ke negeri Syam. Dan akhirnya nanti akan benar-benar ditaklukkan terutama wilayah Palestina itu oleh Umar bin Khattab di masa Umar bin Khattab. Ada satu perang, Pak, waktu itu. Ini perang yang sangat besar, namanya Perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini, bayangkan kaum muslimin itu hanya 33.000 dan orang-orang Romawi itu sampai 200.000. 33.000 melawan 200.000. Kira-kira menang yang mana? Kira-kira menang yang mana? Menang yang mana? Kalau secara matematika itu pasti menang yang 200.000. Bayangkan 1:6 atau 1:7. Jadi satu orang tentara itu harus melawan 7 tentara. Nggak sebanding. Tapi ternyata waktu itu kaum muslimin cerdas. Karena apa? Kaum muslimin waktu itu mereka belajar militer bukan dari musuhnya. Makanya itu yang sekarang dilakukan oleh Hamas kan.
Hamas itu belajar militer bukan dari Israel. Mereka belajar apapun bukan dari Israel. Makanya gak heran setiap tahun itu ada perubahan yang signifikan. Hadirin, pertama kali itu Hamas bisa membuat roket itu cuma bisa meluncur jarak dekat. Twing, tuk. Seperti itu. Twing, tuk. Sederhana, tapi sekarang itu bisa sampai ratusan kilometer. Bisa nyampe ke Tel Aviv. Kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Mereka merancang sistem militer yang seperti dilakukan oleh para sahabat dengan cara sendirinya. Mereka tahu Yahudi adalah pemimpin peradaban, tapi mereka juga paham kalau saya ngikut Yahudi, saya nggak akan pernah menang. Itu yang dulu dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika melawan tentara-tentara Romawi yang seperti nggak mungkin menang. Waktu itu Romawi menjadi kerajaan atau menjadi kekaisaran yang menguasai dunia. Romawi, wilayah Syam, wilayah Barat, wilayah Timur itu banyak yang dikuasai. Tapi satu hal yang dipelajari oleh Khalid, gak mungkin kita bisa menang melawan mereka kalau kita menggunakan cara mereka. Makanya Khalid cerdas ketika itu, banyak melakukan strategi-strategi yang baru. Tahu Khalid kan Pak ya? Ada yang tahu Khalid? Siapa Khalid? Kalau tahu Ustaz Helmi anak saya katanya. Ada yang tahu Khalid Pak? Pak, tahu Khalid Pak? Siapa Khalid Pak? Khalid bin Walid. Bu, tahu Khalid bin Walid? Udah kenalan belum? Oh, Masya Allah. Nah, Khalid bin Walid ini salah satu sahabat yang sangat hebat banget strategi perangnya. Bahkan Khalid satu-satunya panglima perang yang gak pernah kalah perang. Itu Khalid. Bahkan dalam perang Uhud, Rasulullah dulu bisa kalah oleh orang-orang Quraisy itu karena strateginya Khalid. Khalid waktu itu belum masuk Islam. Dia buat strategi untuk memutari gunung Rumat ketika itu, dan itu yang membuat kaum muslimin kocar-kacir. Itu strateginya Khalid. Ketika sudah jadi seorang muslim, lebih hebat lagi. Dia masuk ke wilayah Syam dikuasai, dia masuk ke Mesir dikuasai, dia masuk ke sini dikuasai. Dan Pak Umar dan juga Salahuddin Al-Ayyubi ketika menguasai Masjidil Aqsa itu punya rute skema yang sama. Skemanya adalah mereka nggak menguasai dulu Masjidil Aqsa sebelum mereka menguasai wilayah Suriah dan juga wilayah Mesir. Karena Mesir dan Suriah itu sama-sama perbatasan dari Palestina. Kalau ingin membebaskan Palestina, kuasai dulu Mesir, kuasai dulu Suriah. Dan ini yang benar-benar dipahami oleh orang-orang Yahudi. Kenapa sampai sekarang yang namanya Suriah, negara Suriah masih bergejolak? Kenapa yang namanya Mesir, meskipun negara muslim, tapi sulit banget hanya untuk membebaskan orang-orang Palestina, memudahkan untuk buka pintu Rafah, itu susah banget. Susah banget. Dulu ada salah satu presiden yang pernah menjadi presiden Mesir. Saya lupa namanya. Apa? Bukan. Itu yang dikudeta itu. Ada yang tahu siapa namanya? Yang tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya umroh bagi yang mampu. Oh enggak, bayar sendiri maksudnya. Itu ada ketika beliau naik, itu kan gak lama bergejolak, tapi pas beliau naik, itu orang-orang Palestina merasakan. Jadi orang-orang Palestina itu pernah ditanya, apa yang bisa kami bantu untuk memudahkan perjuangan kalian kepada orang Gaza? Satu, kalau kalian ingin memudahkan kami, buka aja pintu Rafah seluas-luasnya, itu yang memudahkan kami untuk bergerak. Sekarang Bu, ketika orang mau evakuasi dari Gaza keluar, itu nggak mudah. Kenapa? Untuk masuk pintu Rafah, untuk keluar pintu Rafah, itu perjuangannya gak mudah. Benar-benar gak mudah. Makanya kita sama-sama doakan ya, saudara-saudara kita yang berada di sana, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan Allah berikan kemenangan. Yakin bisa menang Bu Palestina? Yakin bisa menang Palestina? Kata siapa? Kata siapa? Bisyarah Rasulullah.
kabar gembira Rasulullah yang sudah menyampaikan kepada kita, negeri akhir zaman itu akan dikuasai oleh kaum muslimin, dan dari sanalah tentara-tentara hebat yang akan muncul. Ada salah satu prediksi dari seorang ulama namanya Syekh Ahmad Yasin. Beliau mengatakan Syekh Ahmad Yasin adalah pendiri dari Hamas atau Harakah Al-Muqawamat Al-Islamiyah. Beliau mendirikan Hamas tahun 1987 kalau tidak salah. 1987 mendirikan Hamas. Beliau memprediksi dari 1987 kita tarik ke depan satu generasi 40 tahun, di sanalah akan ada kejatuhan orang-orang Israel. Kalau kita tarik dari 1987 sampai 40 tahun ke depan, itu 2027 diprediksi oleh seorang ulama. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari dulu orang-orang Bani Israel. Dia pernah tersesat. Ketika tersesat itu selama 40 tahun. Ketika 40 tahun baru dia tidak tersesat lagi. Dari sana Syekh Ahmad Yasin memprediksi bahwa orang-orang Israel itu hanya akan bertahan sampai 2027. Mudah-mudahan prediksi itu benar dan kita menyaksikan sendiri orang-orang Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya. Bu, ada satu hal yang mungkin ditanyakan kepada diri kita. Dan kalau pertanyaan ini ditanyakan oleh Rasulullah kepada kita, kira-kira kita mau jawab apa? Kira-kira apa jawaban kita? Ketika Rasulullah misalnya datang kepada kita, berada di depan kita, dan Rasulullah bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Rasulullah datang kepada kita, dan kemudian Rasulullah bertanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk keluarga dan saudara-saudaramu di Palestina? Ketika Rasulullah bertanya itu kepada kita, kira-kira jawaban kita seperti apa? Atau jawaban kita, saya hanya menangis saja, hanya menangis seperti melihat sinetron. Setiap ada kerusuhan, setiap ada pembantaian di Palestina, sedih, nangis, nanti biasa lagi. Ada pembantaian lagi, nangis, sedih, biasa lagi. Bahkan sekarang mungkin udah bosan melihat adanya berita-berita pembantaian di sana. Seolah-olah nggak peduli lagi. Udah bosan share informasi tentang Palestina karena sudah sangat bosan dengan berita-berita itu lagi. Seperti itu. Ketika kita ditanya seperti itu, Pak, Bu, kira-kira apa jawaban kita? Apa yang bisa kita jawab ke hadapan Rasulullah ketika ditanya seperti itu? Jawaban kita apa? Kita bisa menjawab apa? Bahkan untuk memberikan sebagian harta pun kita nggak mampu. Padahal mampu. Bahkan untuk mengangkat tangan pun, untuk mendoakan mereka, nggak tahu kenapa berat banget kita mendoakan mereka. Padahal Bu, coba bayangkan kalau kondisi di sana itu terjadi di kita. Coba bayangkan, nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau benar-benar kondisi di sana itu terjadi di negeri kita, bagaimana perasaannya, Pak? Bapak sayang nggak kepada anak, Pak? Sayang nggak kepada anak, Pak? Ibu sayang nggak kepada anak, Bu? Ibu sayang nggak kepada suami? Cinta nggak kepada suami? Cinta nggak? Pernah diungkapkan kepada suaminya? Pernah? Apa jawaban suaminya? Masya Allah. Pak, cinta nggak kepada istri, Pak? Cinta? Bapak bahagia nggak nikah sama istri? Bahagia? Betul? Ibu bahagia nggak nikah sama suami? Bahagia. Sekarang saya balik, Pak, kira-kira istri Bapak bahagia nggak nikah sama Bapak? Bahagia nggak, Pak? Bahagia. Pernah ditanya, Pak? Pernah ditanya? Apa jawabannya? Bahagia. Yakin bahagia? Nggak tertekan? Masya Allah. Bu, kira-kira suami ibu bahagia nggak nikah sama ibu? Pernah ditanya? Betul. Yang belum pernah ditanya pulang dari sini langsung tanya suaminya, Pak, kira-kira Papa bahagia nggak nikah sama Mama? Dia mau jawab bahagia tapi enggak, mau jawab enggak takut sama istri. Akhirnya bahagia deh. Masya Allah. Benar-benar bahagia. Tapi coba bayangkan hadirin, kalau kita menyaksikan di depan kita
istri, suami, anak kita wafat di depan kita, bagaimana perasaan kita hadirin? Dan orang-orang Palestina merasakan itu bukan hanya sekarang, tapi dari dulu 1906 itu mulai orang-orang Yahudi datang. Jadi orang-orang Yahudi, Bu, yang bergerak banyak mengambil tanah Palestina itu orang-orang Zionis. Mereka buat kongres pada tahun 1897. Mereka buat kongres Yahudi. Akhirnya dalam kongres itu final bahwa mereka harus mendirikan negara Yahudi di Palestina. Semenjak saat itu Theodor Herzl dia datang ke sini untuk melobi. 1901 ketika itu masih ada khilafah di Turki Utsmani. Dia datang kepada Sultan Abdul Hamid II. Dia ngomong seperti ini, "Hai Sultan, saya akan bayar semua hutang-hutang Turki Utsmani. Turki Utsmani saya bayar hutangnya semua dengan satu syarat, tanah Palestina berikan ke saya. Ketika tanah Palestina diberikan ke saya bayar semua hutang-hutangnya." Tapi apa jawaban Sultan Abdul Hamid? Tidak, gak akan sejengkal pun saya berikan tanah suci umat Islam itu, gak akan. Mereka gak hilang akal, Bu. Akhirnya orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, mereka ciptakan dolar untuk menguasai ekonomi. Mereka jadikan Amerika sebagai negara superpower. Mereka buat Inggris gak bisa ngapa-ngapain selain memberikan tanah itu kepada orang-orang Zionis. Sampai puncaknya 1948 orang-orang Zionis itu mendeklarasikan negara yang namanya negara Israel. Dan puncaknya 1967 ketika ada perang Arab, perang 6 hari, orang-orang Israel dikepung sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Israel dikepung sama negara-negara Arab, namun dimenangkan oleh orang-orang Israel. Dan semenjak saat itulah tanah-tanah Palestina banyak dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan sekarang, Bu, kalau kita lihat di peta, Palestina itu hanya wilayah Gaza, hanya tepi barat dan sebagian kecil wilayah yang lain. Yerusalem itu yang ada Masjidil Aqsa itu sudah diakui menjadi ibu kotanya Israel. Tapi insya Allah dengan kekuatan keyakinan kita dan umat muslimin seluruh dunia, insya Allah Masjidil Al-Aqsa akan kembali lagi ke tangan kaum muslimin. Takbir. Yakin, Bu? Yakin, Pak? 100 atau 1000%? 1000%. Mudah-mudahan dengan itu. Makanya hadirin, yakin itu nggak cukup. Yakin saja nggak cukup. Ketika kita melihat teman-teman kita, saudara kita di Palestina, ada rasa bangga yang kita melihat bagaimana tentara pejuang bisa seperti itu hebatnya. Tapi di balik itu, Bu, ada anak-anak kecil yang butuh air susu di sana. Ada anak-anak kecil yang kelaparan di sana. Kenapa adanya gencatan senjata kemarin? Itu salah satunya agar bantuan-bantuan dari luar itu bisa masuk pintu Rafah. Karena sebelumnya gak bisa masuk, Bu, Pak. Sebelumnya benar-benar gak bisa masuk. Dengan adanya gencatan senjata seperti itu yang memudahkan adanya masuk ke sana. Namun kalau tanya kepada orang-orang di sana, masih sangat banyak kebutuhan mereka yang dibutuhkan oleh mereka. Maka disinilah peran kita, hadirin. Disinilah peran kita untuk sama-sama kita membantu saudara-saudara kita di sana. Siapa yang siap untuk membantu saudaranya di sana? Angkat tangannya dan katakan saya. Turunkan. Siapa yang siap untuk membantu saudara-saudaranya di sana? Angkat tangannya dan katakan saya. Oke, turunkan. Sebelum itu saya ingin bawakan satu pernyataan Rasulullah. Rasulullah pernah menyatakan, jangan kalian memaksa untuk masuk ke wilayah, ke tempat-tempat kecuali 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Kita sholat di Masjid Al-Aqsa itu sama dengan kita sholat 100 kali sholat dibandingkan dengan sholat di tempat-tempat yang lain. Ada seorang sahabat yang bertanya,
"Ya Rasul, kalau saya tidak mampu untuk datang ke Palestina, kalau saya tidak mampu untuk datang ke Masjidil Aqsa, apa yang harus saya lakukan?" Rasulullah menjawab, "Berikanlah hadiah kepada mereka berupa minyak." Rasulullah menyatakan, kalau kita nggak mampu untuk datang ke sana, berikanlah mereka hadiah. Kalau Bu, Pak, kalau kita nggak mampu jadi pasukan di sana, kalau kita nggak mampu mewakafkan tubuh kita untuk datang ke sana, berikanlah mereka hadiah. Berikanlah mereka penghilangan dahaga-dahaga kehausan. Berikanlah mereka makanan sehingga lapar-lapar itu bisa hilang. Berikanlah mereka selimut agar kedinginan mereka bisa hilang. Berikanlah mereka kehangatan agar dingin mereka yang di sana mereka rasakan bisa hilang seketika. Makanya hadirin, inilah waktunya kita untuk membuktikan bahwa kita peduli dengan mereka. Inilah saatnya hadirin. Inilah waktunya. Mau nunggu kapan kita peduli dengan mereka kalau tidak sekarang? Makanya saya ingin lihat siapa di antara kita di sini yang mau menghadiahkan sesuatu untuk saudara-saudara kita di sana. Oke, saya punya sal hadirin. Saya punya sal Palestina. Sal Palestina ini saya ingin berikan kepada Bapak Ibu yang mau untuk menghadiahkan sebagian hartanya untuk orang-orang Palestina sana. Oke. Boleh buka. Ada yang mau salnya? Ada yang mau? Ada yang mau? Masya Allah. Hadirin semuanya, ini memang sal biasa, tapi nilainya luar biasa, enggak biasa. Siapa yang mau memberikan hadiah untuk saudara-saudara yang di Palestina, yang mau saya berikan sal ini, hitung-hitung kita sedekah sekaligus kita dapat hadiah. Ada yang mau 1 juta hadirin, yang dimana akan digunakan untuk teman-teman kita yang ada di sana, saudara kita yang ada di sana. Ada yang mau 1 juta? Angkat tangannya. Untuk saudara-saudara kita di sana hadirin, kapan lagi kita bisa membantu mereka? Kapan lagi waktunya kita bisa menolong mereka? 1 juta hadirin. Jangan ragu, kita angkat tangan kita untuk saudara-saudara kita yang berada di sana. Hadirin, angkat tangannya yang tinggi. Coba perhatikan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di sana. Bagaimana kesulitan saudara-saudara kita yang berada di sana. Coba bayangkan, sulit mereka, bahkan untuk keluar pun mereka susah. Kalau bukan kita sebagai saudara seimannya, sebagai saudaranya, siapa lagi yang bisa bantu mereka? Sehingga ketika nanti kita berada di alam akhirat, kita melihat orang-orang Palestina sudah berada di surganya, mereka mengatakan, inilah orang-orang Indonesia yang pernah membantu saya. Inilah orang-orang Indonesia. Ada hujah ketika kita berada di hadapan orang-orang Palestina ketika di alam akhirat nanti. Ada yang mau hadirin? 1 juta. Ada yang mau? Untuk teman-teman kita yang ada di Palestina. Angkat tangannya. 1 orang. Ada lagi? Saya nggak punya uang sekarang, boleh dicicil hadirin. Saya nggak bawa uang, boleh transfer. 1 orang. Ada lagi, Bu? Ada lagi? 1 orang. Ada lagi? Angkat tangannya yang tinggi. Ini bukan untuk kami hadirin, ini untuk teman-teman Palestina. Dan kami pastikan ketika penggalangan dana Palestina kami pastikan akan sampai ke sana. 1 orang. Ada lagi hadirin? Saya mau bisanya bulan depan, nggak apa-apa. Bulan depan pun sama. Oh, saya maunya untuk sedekah untuk kedua orang tua saya. Bagus, menjadi ihdaus sawab, hadiah kita kepada orang tua kita dengan memberikan hadiah pahala. Ada yang mau? Baru 1 orang. Hadirin? 1 orang. 1 orang. Ada yang mau? Sekarang 500.000. Ada yang mau? 1 orang. Ada lagi yang mau? 2 orang. Ada lagi 500.000 hadirin.
Oke, 2 orang, ada lagi? Ada lagi? 3 orang? Ada lagi? Untuk Palestina hadirin. Bukan untuk kami, untuk Palestina. Kapan lagi kita bisa bantu mereka? Ada lagi? 3 orang? 500.000? Ada lagi? 4 orang? Ada lagi? Ada lagi? 5 orang? Ada lagi? Ada lagi? Angkat tangan yang tinggi. Baru 5 orang? Hadirin semuanya? 5 orang? Oke, cukup. Bagi yang mau dengan nominal tertentu bisa nanti hubungi dari Baitul Mal. Dan yang tadi sudah angkat tangan, boleh silakan nanti maju ke depan, akan dikalungkan syalnya langsung oleh saya, ya. Boleh silakan yang barusan berkomitmen untuk membantu Palestina, boleh silakan untuk ke depan, ya. Untuk Bapak Ibu yang masih mau, masih ada kesempatan, silakan, ya. Masya Allah. Dari Rumah Quran. Oh, Masya Allah, ya. Rumah Quran. Oke. Oh, Masya Allah. Untuk ini, Masya Allah. Berapa nominal? 3 juta. Oke, ini ada bantuan donasi untuk Palestina dari santri Rumah Quran Darus Syifa Sukajadi Lirik, itu sebesar 3 juta rupiah. Ya, jazakumullahu khairan katsiran Ustaz atas bantuannya. Masya Allah. Takbir. Syukur Ustaz, ya. Oke, kita izin untuk mengalungkan syalnya. Masya Allah. Allah makin keren ya Pak. Masya Allah. Dokumentasi ya. Allah. Mana? Syukran Ustaz. Insyaallah. Ini. Masya Allah. Boleh silakan yang tadi berkomitmen untuk berada di depan, silakan. Kita akan mengalungkan syal Palestinanya. Boleh silakan. Yang tadi berkomitmen untuk memberikan hadiah kepada teman-teman yang di Palestinanya. Boleh silakan ayahanda. Oke. Masya Allah. Oh ini Pak Kades. Insya Allah. Iya. Oh, Pak Kades udah punya, tapi ditambah lagi, masih di bawah. Banyak kan. Masya Allah. Oke. Makasih Pak Kades ya. Ya Bang kita. Oleh. Oke, afwan Pak Kades, saya izin untuk mengalungkan ya. Mudah-mudahan jadi Masya Allah. Makasih Pak Kades, tenuhan. Oke, boleh Kang? Kalungkan juga lah Kang. Ini abang kita. Oh boleh. Oh ini abang kita. Oh, Masya Allah. Bang, makasih ya Pak ya. Jadi 2 Pak. Masya Allah. Makasih Pak ya. Masya Allah. Satu lagi. Masya Allah. Makasih Pak. Oke. Oke, kasih Pak ya. Terima kasih. Masya Allah. Keren Pak, selamatnya. Oke.